bikin bingung kan itu sebetulnya. Kecuali sekelas sama, nah itu lebih baik lah. Oke, yang kelihatan apa? Layar putih. Oke, layar putih. Oke, sebetulnya tanggung memang, tapi 2 kali lagi tuh cukup lama ya. Listrik 2 kali lagi tuh cukup lama, jadi lebih baik kita medan magnet deh. Yang lain, itu dia nih, kalau yang lain gabung dan ternyata listrik, baru kita repot. Oke, tapi nggak apa-apa ya, nama juga direkam ini, jadi nanti tinggal dilihat aja videonya. Oke, kita akan mulai kemagnetan. Oke, medan magnet itu nama lainnya juga kemagnetan ya. Jadi kalau di buku sekolah mungkin ada medan magnet atau di beberapa buku mungkin namanya kemagnetan. Oke, sekarang saya tanya Omar, apa medan Omar? Area ya, kayak Area. daerah. Wih, udah baca dong berarti ini ya. Belum sih Pak itu. Kalau magnet, Eh, apa magnet? kayak apa sih namanya itu, logam yang bisa menarik materi lain Pak. Oke. Ya, jadi magnet di sini lebih tepatnya yang bersifat magnet. Jadi yang bersifat ya tadi tuh logam yang bisa menarik logam lain, tapi di sini bukan bendanya ya, tapi di sini lebih ke sifat magnetnya. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana jika ada kawat berarus ya. Nantinya di sini ada kawat berarus. Ternyata kawat berarus ini akan menghasilkan medan Magnet. magnet. Nah, ini sesuai teori siapa? Teori dari Ørsted, gitu ya. Jadi di sini ada kawat yang dikasih arus, ternyata kawat itu akan menghasilkan medan magnet. Nah, di sini ada beberapa kawat yang kita pelajari. Di sini itu kalau nggak salah, yang pertama itu medan magnet itu disebut juga induksi magnet ya. Jadi memang namanya banyak. Medan magnet, oh saya tulis aja di sini deh supaya nggak bingung. Jadi ada medan magnet, ini sama aja dengan induksi magnet, itu dua hal yang sama. Induksi itu mempengaruhi tapi tidak bersentuhan. Dan gaya magnet itu gaya yang bisa mengubah arah, bisa membuat benda diam jadi bergerak, tapi dia tidak menyentuh. Nah, itu induksi magnet ya. Jadi induksi itu mempengaruhi tapi tidak bersentuhan. Nah, di sini ada beberapa arus jenis ya, beberapa bentuk yang menginduksi magnet atau menghasilkan medan magnet. Yang kita akan pelajari di sini yang pertama itu induksi magnet atau medan magnet. Induksi magnet atau medan magnet pada kawat lurus. Nah, kawat lurusnya nanti akan diberi arus ya. Diberi arus. Dan ini pasti. Semua yang di sini pasti diberi arus. Yang kedua, induksi magnet atau medan magnet pada kawat melingkar. Kawat melingkar. Nah, kawat melingkarnya di sini juga pasti diberi arus. Nggak mungkin nggak diberi arus. Arus listrik ya. Yang ketiga, induksi magnet atau medan magnet pada solenoida.
Nanti saya gambarkan bentuk solenoida. Apa solenoida, Pak? Solenoida. Solenoida. Yang keempat, induksi magnet pada toroida. Induksi magnet atau medan magnet ya, sama kok itu. Nanti di sekolah jangan bingung. Medan magnet pada toroida. Oke. Yang pertama kita lihat dulu ya. Yang pertama ini beberapa sekolah memang titik beratnya beda dan gurunya juga Bu Wahyuli ya? Atau siapa? Omar? Bu Yuli ya? Ya, Bu Wahyuli ya. Karena dulu Bu Heni sama Pak Bas kelas 12. Terus Oh Bu ya, ingat Heni ya. kemarin pensiun. Iya, saya ngajar kelas 12 Mansa bertahun-tahun gitu ya. Jadi banyak muridnya jadi tahu lah. Nah, ini tuh baru pensiun tahun kemarin Bu Heni. Jadi kemungkinan ya memang sekarang berarti Bu Wahyuli. Saya nggak tahu megang semua atau enggak. Nah, sekarang yang pertama dulu ya. Induksi magnet atau medan magnet. Medan magnetik pada ini lumayan bab ini. Bukan susah tapi menggunakan tangan kanan. Ini yang agak-agak susah nantinya. Kalau tatap muka kan enak pakai tangan ya. Medan magnet pada kawat lurus berarus. Oke, misalnya ya. Misalnya di sini saya ada kawat. Dikasih arus. Nah, maka di sekitar sini akan menghasilkan medan magnet. Maka di sekitar sini akan bisa menarik serbuk besi. Pernah melakukan percobaan waktu SD atau SMP? Ngalirin terus kayak belum deh. Mengalirkan. Jadi biasanya percobaannya itu di sini ada kertas gitu ya. Ada kertas di sini. Kemudiannya kertasnya ditembuskan sebuah besi, sebuah kawat berarus. Nah, nanti di sininya ternyata akan timbul si besinya itu ternyata akan membentuk lingkaran si besinya itu. Seperti ini. Nah, itu lebih kurang kayak gitu gambarannya. Nah, di sini kenapa bisa besinya atau serbuk besinya membentuk garis-garis seperti ini? Itu karena ada namanya induksi magnet, karena ada namanya medan magnet dari kawat berarus. Nah, ini seandainya I ke atas ya, arusnya ke atas, maka akan timbul, oke, sekarang menggunakan kaidah tangan kanan. Ini bisa beda-beda di sekolah. Kaidah tangan kanan. Sekarang tangan kanannya Omar, ini misalnya jempol, ini 4 jari yang lain. Nah, gini. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Kebayang. Jempolnya menghadap kemana? Ke atas ya. Ke atas. Kenapa? Karena arusnya ke atas. Ya, kalau arusnya ke bawah, berarti jempolnya harus menghadap Bawah. ke bawah. Nah, sekarang kalau ini jempol itu kuat arus, jempol sama dengan kuat arus. Nah, 4 jari ini sama dengan titik yang ditanyanya. Kalau kayak gini, berarti titiknya di sebelah kanan atau sebelah kiri? Kalau misalkan ke atas ya. Kalau ini 4 jarinya ke sini, berarti yang ditanya
itu di sebelah apa ya warnanya ya, enaknya hitam deh. Apakah yang ditanya di titik Q atau di titik P? Titik Q ya kayaknya ya. Titik Q. Ya. Kalau di titik Q seperti itu, telapak tangannya menghadap ke layar atau keluar layar? Keluar layar ya ini. Ntar. Coba jempolnya ke atas, 4 jarinya ke titik Q. Telapak tangannya itu menghadap ke layar atau keluar layar? Kak, tangan kanan, tangan kanan. Menghadap layar ya? Masa? Menghadap, ayo jempolnya ke atas. 4 jarinya ke titik Q. Berarti di sini ada jempol. Nih jempolnya ke atas. 4 jarinya ke sini. Menghadap layar atau enggak? Jawabannya apa tadi? Enggak ya? Enggak menghadap layar? Enggak. Oh gitu, oke. Nah ini nih yang bikin bingungnya nih. Oke ya. Ini kok masih ada aja, kita cuman berdua. Oke, saya cari dulu. Telapak tangan. Ya telapak tangan yang ketemu ini ya, emang ya. Oke, oke. Gambar, ini nggak ada gambar yang lain apa? Gambarnya kaidah tangan kanan kali, Mas. Iya sih. Cuman biasanya suka beda-beda. Suka beda-beda, bukan apa-apa. Tuh kan beda kan? Nah ini saya nggak kayak gini ya, sebetulnya sama aja. Cuman tergantung guru di sekolah tuh. Kaidah tangan kanan dia kayak gini. Kalau saya nggak kayak gini tuh. Dia membentuk lingkaran. Jangan deh. Ini saya mau pakai yang ini dulu. Karena di beberapa sekolah juga udah nggak dipakai yang ini. Kayak punggung ini deh, punggung tangan deh. Punggung tangan kanan. Mudah-mudahan ketemu. Nah, ini punggung tangan nih. Oke, ini punggung tangan ya. Ada lagi nggak punggung tangan kanan? Emang nggak ada ya, cuma segitu. Nah, ini dia si jari-jari ya. Saya ambil segini aja. Oke. Ini kan tangan kanan ya. Ini jempolnya ke atas, Omar. Terus ke arah Q kan? Terus ke arah Q kan? Iya. Berarti telapak tangannya menghadap kemana? Kalau dilihat dari sini ya. Ke layar nggak? Iya, ke layar. Nah, ke layar. Oh, maksudnya kayak gitu. Iya, itu maksudnya. Jadi kalau misalkan keluar layar tuh ke bawah ya? Kalau misalkan ke Q gitu. Kalau ke P, Iya, ke P maksudnya. harusnya tetap ke atas ya, harusnya ke atas. Tapi keempat jadinya ke P, berarti itu menghadap kita. Itu bedanya apa sama P sama Q itu? Karena nanti ditanyain. Di titik Q, kemana arah medannya? Oh, gitu bisa. Gitu pertanyaannya. Oke, nanti saya ini dulu deh. Saya ini dulu ya. Nah, telapak tangan itu medan. Telapak tangan sama dengan medan. Medan magnet, medan magnet. Nanti medan magnet itu simbolnya B ya. Medan magnet. B. Nah, jadinya B di titik Q itu masuk. Betul nggak? Iya. Masuk ke bidang karena telapak tangannya ke bidang. Dan B di titik P itu keluar. Kalau masuk itu bentuknya simbolnya cross. Kalau keluar itu bentuk simbolnya itu dot. Nah, jadinya di sini
B-nya itu cross, di sini B-nya dot. Bingung nggak? Enggak. Nggak. Oke. Kita cek bingung atau enggaknya dengan cara seperti ini. Oke. Misalnya saya punya seperti ini, Omar. Sekarang misalnya arusnya ke arah kiri. Nah, sekarang yang ditanya B di titik P. Masuk atau keluar? Dot ya? Dot. Iya, betul. Nggak bingung? Nggak keluar kan kalau dot? Apa? Maksudnya dotnya keluar layar kan? Nah, Keluar layar. Ya. Nggak bingung ya? Ya enggak. Oke. Nah, itu baru arahnya. Jadi arahnya itu menggunakan kaidah tangan kanan. Sedangkan nilainya memakai rumus. Ada arah dan ada nilai. Oh, kalau gitu dia termasuk besaran Vektor. Karena termasuk besaran vektor berarti berlaku sifat-sifat vektor yang ada 6. Searah di jumlah, berlawanan dikurang, tegak lurus Pitagoras, kalau miring diuraikan, kalau bentuk sudut pakai cara yang panjang gitu ya. Mencari sudut pakai tan theta. Masih ingat itu kelas 10? Ingat Pak, cuman lupa dikit. Oke, nanti kita sekilas ya. Kita akan belajar. Nah, jadi arahnya menggunakan tan kanan. Arahnya kemana? Keluar. Sekarang ada rumusnya ada. Yaitu rumus medan magnet mu0 I per 2 pi A. Kalau nggak salah ini rumusnya. Ya, jadi mu0 I per 2 pi A. BP sama BQ itu beda nilainya ya nanti? Tergantung. Tergantung dari ini. Ini A-nya. Ya, jadi nanti misalnya kayak gini. Titik ke Q itu ada A-nya. Ada A-nya nih, jarak dari jarak dari kabel atau kawat ke titik Q-nya. Nah, ini A-nya. P sama Q itu kayak medan ya, kayak daerah gitu ya? P sama Q itu titik yang ditanyainnya. Jadi kayak XY. Yang ditanya bisa X, bisa Y. Nah, yang ditanya bisa P, bisa Q namanya. Bisa W, itu bebas. Jadi tergantung si pembuat soal memberikan nama titiknya. Nggak bingung? Belum. Oke, emang jujur aja. Dari sekian banyak yang bab, salah satu yang baru tuh ini. Dulu waktu di SMP cuman medan magnet. Kalau listik kemarin kita di SMP udah ada gambaran. Nah, kalau ini baru banget. Nah, di sini B sama dengan mu0 I per 2 pi A. Sekarang apa B-nya? Mana yang gabung baru satu, kita belajar medan magnet lagi ya. Medan magnet itu satuannya Tesla. Pernah dengar Tesla? Nikola Tesla, Pak. Apa? Nikola Tesla. Nikola Tesla. Betul. Ya. Baguslah. Kirain mobil Tesla gitu ya. Karena mobil kan ada ya. Nikola Tesla itu orang yang katanya lebih jenius dibandingkan Einstein. Kata siapa yang bilang? Gak tahu. Yang bilang Einstein. Ya, kata Einstein Tesla itu lebih pintar pada saya. Padahal Einstein itu jenius. Tapi kenapa Einstein bisa bilang Tesla jenius atau lebih pintar daripada dia? Tahu nggak kenapa? Salah satunya ya kalau berdasarkan yang saya baca. Walaupun Einstein nggak bilang gitu. Tapi yang saya perhatikan, salah satu yang lebih pintar daripada Einstein, Tesla itu kepintarannya tahu nggak apa? Apa, Pak? Dia bisa merakit alat di otaknya. Jadi otaknya itu seolah-olah lab. Seolah-olah pabrik.
Jadi ketika dia mau membuat alat yang menghasilkan arus bolak-balik, di otaknya tuh udah tahu butuh ini, bentuknya seperti ini, gambarnya gini gitu. Jadi nggak usah digambar. Langsung Nah, gitu ya. ketika digambarin beneran berhasil gitu. Keren nggak? Saya baca gila parah gitu ya, emang keren banget. Jadi saya seperti itu juga ya, mau ngikutin, tapi pas saya bikin kok beda kenyataannya gitu ya. Tapi saya mengikuti seperti itu sebetulnya ya. Cuman ya hal yang mudah-mudah gitu kan, kayak benerin HP misalnya, benerin setrikaan dan kawan-kawan. Nah, saya ngebayangin itu kayak gitu nanti begini-begini. Nah, pas saya bongkar, oke, tinggal masang gitu aja sih. Hal yang mudah, tapi emang Tesla tuh seperti itu pinternya. Nah, ini Tesla, medan magnet Tesla. Kemudian ada mu-nol. Mu-nol ini tetapan ya. Tetapan kalau nggak salah namanya permeabilitas. Saya suka ketukar antara permeabilitas sama permitivitas. Nah, itu yang saya suka ketukar. Kalau nggak salah ini permeabilitas namanya. Tapi yang jelas nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7. Weber. Satuannya lihat aja dari sini nanti ya. Terus I. I-nya apa? Tadi? Apa? Kuat arus ya? Kuat arus. Satuannya ampere. Kemudian ada A. A-nya apa? Jarak titik ya? Jarak. Jarak titik ke kawat. Betul, jarak titik ke kawat. Udah nyari materinya belum? Rencananya sih besok. Kan dikasih Oke. tugasnya sekarang. Oh, baru tadi kasih tugasnya. Iya. Kok ini nggak bisa pindah ini? Jarak titik ke kawat. Satuannya harus meter. Contoh ya. Yang gampang-gampang aja contoh mah biasanya. Ini misalnya ke atas. Titiknya mau apa nih? Kita kasih nama titik apa? P aja deh. P boleh. B di titik P. Nah, ini misalnya jaraknya biar gampang. Oh, jangan 10. 5 cm misalnya. Ini misalnya 8 ampere. Pertanyaannya, berapa dan kemana arahnya? Arahnya masuk atau keluar? Masuk. Masuk. Berarti kalau masuk itu cross. Ya. Nah, masuk itu cross, berarti nilainya B sama dengan mu 0 I per 2pi A. Berarti B sama dengan apa? Kalau masuk sama kuat tuh rumusnya tetap sama kan? Sama. Oke, bagus. Nanti tapi saya kasih, ya ini kan ini ya, nanti saya kasih kapan digunakannya. Nah, nanti saya kasih. 4pi 10 pangkat min 7 dikali I-nya 8 per 2pi dikali 5 10 pangkat min 2. Nah, lebih kurang seperti itu ya. Jadinya 2pi coret, 2, jangan di sini deh coretannya. 2pi berarti 2 berapa nih? 3,2 10 min 6 min 4 ya. Nah, kayaknya sih segini. Nah, ini kalau satu itu tadi ditanyain sama Omar. Sama aja ya, sama. Terus kenapa ada arahnya? Oke, karena dia vektor berarti ada arahnya. Contohnya nggak cuma satu sekarang. Contohnya ada 2 buah kawat. Ini kasihan ini kalau yang ini yang belum pada gabung. Kemarin saya nunggu dulu karena hari pertama. Jadi kayak apa? Feeling saya kayaknya pada lupa deh kalau jam 3. Jadi saya tungguin. Tadinya saya juga mau masuk 4:30, cuma inget gitu. Nah, makanya kemarin saya ingetin lagi, oke, jangan lupa ya minggu depan jam segitu. Karena di jadwal juga udah ada.
ternyata ini masih pada lupa aja. Jadi ya udahlah ya. Kita lanjut. Biarin aja biar YouTube saya ada yang nonton. Oke, nah sekarang kita lihat. Misalnya, ini misal di sini. Ini jaraknya ini misalnya 10 ampere. Ini jaraknya 5 cm. Ini 8 ampere. Jaraknya misalnya 2 cm. Berapa medan di titik Q misalnya? Sekali ini Q. Oke, gimana Omar caranya Omar? Selisih bukan Pak? Dikurang nanti hasilnya atau Kenapa dikurang? Kenapa dikurang Omar? karena berlawanan ya? Betul, karena kalau lihat I1 masuk atau keluar B-nya? Ke dalam. Iya, B arus satunya, B satunya jadinya masuk. Sedangkan medan listriknya yang kedua Keluar ya? keluar. Nah, vektor searah ditambah berlawanan dikurang. Oh, ini Oh ini, berlawanan. oh Berarti sigma B-nya apa? tapi arah arusnya sama itu Pak? Iya, kan yang penting medannya. Oh ya medannya beda ya? Kalau medan kan pakai tangan kanan kan tadi, jempolnya ke atas, 4 jari ke sini, oh berarti dia masuk. Jempolnya ke atas, 4 jarinya ke arah kiri, oh berarti dia dot, gitu. Bingung nggak? Nggak Pak, belum Nggak, bingung. belum bingung. Oke, ini masih gampang. Terus gimana? Saya kasih yang agak-agak beda ya. Tapi ada sebetulnya soal semansa saya ngumpulin dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. PDF-nya juga ada. Tapi saya biarin aja dulu. Kok biarin dulu, biarin. Saya nggak mau ngasih soal semansa dulu. Ya, supaya tahu dulu dasarnya. Oke. Nah, kawat lurus kadang bentuknya nggak seperti ini, Omar. Jadi bentuknya gimana? Bentuknya misalnya kayak gini. Enaknya bentuknya ya udah seperti ini deh. Ini titiknya di sini deh. Nah, ini cross. Misalnya ya. Ini cross, ini dot, ini misalnya. Tapi Omar, ternyata ya, cross ini dia bukan medannya, tapi arusnya. I1-nya masuk, sedangkan I2-nya keluar. Kebayang nggak? Ini dilihat dari atas ya? Dari atas. Kalau tadi kan dari samping. Sekarang dari atas, Omar. Nah, pertanyaan saya, kalau titiknya yang ditanya misalnya di sini titik W, kemana arah medan oleh I1? Kemana arah medan magnetnya? Ke arah Ke jam berapa deh? Atau kemana? ke arah ini jam berapa? Jam 11 ya? Kalau misalkan yang I1. Ke arah jam 11, berarti ke sana medannya. Iya, Tetot, bukan. bukan. Oke, jari jempolnya kemana? Keluar layar bukan Pak? Justru kan Ke atas. jempol itu apa? Arus kan? Iya, Nah, arusnya masuk berarti jempolnya masuk. iya. Berarti jempolnya masuk, bukan keluar layar, tapi masuk ke layar. Oke, udah? Dari situ lihatnya. Oke. Jempolnya masuk ke layar, udah? Ya udah. Oke, 4 jarinya ke arah mana? Ke arah titik kan? Iya, Telapak tangannya ke arah mana? ke arah bawah kanan ya. Kanan bawah atau kiri bawah? Dilihat jempolnya ada daerahnya dong Pak.
jempolnya kan di sini, masuk ke sini jempolnya. Ya. Ini jempol. Terus 4 jarinya ke sini arahnya. Jadi tangan kanan kita itu agak serong, agak miring gini tangan kita nih. Ya enggak? Iya. Tapak tangannya kemana? Ke bawah ya. Kayak ke bawah kiri ya. Iya, Bawah ke kiri sini ya. tapak tangannya, ya enggak? Melengkung gitu ya Pak jarinya, gak lurus ya? Lurus, lurus, lurus. Bingung? Masih agak bingung dikit. Oke, ya inilah. Betul, betul sekali. Nah, apalagi yang lurus begini yang jadi masalah. Oke. Jadi di sini pasti jempol. Jempol masuk. Setelah jempol masuk, jempolnya jadi poros. Ya, jempolnya poros jangan di kemana-manain, tapi kita putar. Kita putar supaya 4 jarinya menghadap ke 4 jarinya itu ke arah titik kan? 4 jarinya ke titik. Betul nggak? Iya. Kalau 4 jarinya ke titik, berarti telapak tangannya kemana? Serong ke sini kan? Saya masih agak bingung Oke, posisi tangan oke, oke, gimana. oke, nggak apa-apa. Saya bikin yang satu lagi deh. Ini saya bikin yang gampangan. Di sini, titiknya di sini. Ini arus. Kemana arah tapak tangannya? Ini titik. Tapak tangannya kemana? Ke arah dalam ya? Jempolnya ke arah dalam. Masa ada jempol ke arah dalam, tapak tangannya ke dalam juga? Mungkin nggak? Enggak. Nggak. Berarti ke arah mana telapak tangannya? Kalau misalkan jarinya ke titik ya? Jarinya ke titik, ibu jarinya masuk ke dalam. Telapak tangannya ya? Hmm. Kalau bingung nanti saya gambarin. Masih bingung? Entah Pak. Ke atas bukan Pak? Oke, ke bawah. Kenapa bisa ke atas? Coba ya, inilah emang nih. Begitulah bunyinya emang ya jujur aja ya. Ini kalau online itu kelemahannya cuma di sini aja yang membutuhkan penggambaran. Oke, ini kan anggap telapak tangan, tapi kan masuk ke dalam ya telapak tangannya ya. Iya. Kalau masuk ke dalam kan berarti dia ya ada yang ini nih. Nah, kan susah kan? Ada yang masuk, kita cek dia belajarnya apa pemirsa dan penonton. Nah, halo Bisma. Halo Kak, maaf telat Kenapa Kak. telat? Iya tahu kenapa Ada telat. ada itu Kak, acara di sekolah Kak. Oh, Makanya Rene. Rene juga ikutan enggak Kak? Oh, gitu. Apa Rene juga telat juga? Iya telat juga Kak. Kenapa enggak? Baru tahu ada acara di sekolah atau dari pagi? Baru tahu Kak. Kayaknya Oh, dia lupa ngasih tahu deh Kak. oke, Tadi nggak apa-apa tadi sih. sekalian nitip sama dia sih. Maaf ya Kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman saya mau tanya nih, udah belajar belum di sekolah? Yang fisika Kak. Iya, Udah Kak. apa babnya? Yang itu, yang apa? Listrik. Oke. Oke, kan? Gimana kan? Harus yang pilih listrik yang tadi ya. Apa? Iya, enggak jadi. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa Jadi, emang Kak? jadi gini, emang jadi bab di sekolah lain ya memang di beberapa sekolah itu bab satunya bukan itu dan itu kemungkinan dilewat karena katanya kurikulum darurat. Ya, katanya kurikulum darurat. Jadinya ada bab
kita tadi barusan nih kita tuh belajarnya tentang medan magnet. Karena di sekolah kayak Omar gitu ya, itu medan magnet. Dan di sekolah yang lain juga memang ada yang kayak gini. Jadi kemungkinan dilewat. Tapi memang biasanya di ujian UTBK itu akan lanjut. Ya, akan lanjut semua bab di UTBK. Tapi saya yang rapot itu kepake. Jadi kalau keburu ulangan di sekolah kemagnetan, sedangkan kita itu minimal kita masih 3 kali pertemuan buat yang di listrik. Karena harus 2 kali materi, 1 kali lagi satu kali lagi 1 kali lagi latihan soal. Jadi 3 kali pertemuan berarti berapa minggu tuh? 3 minggu ya? 3 minggu lagi gitu loh. 3 minggu lagi itu cukup lama. Nah di sekolah takutnya gitu ya keburu ulangan. Sedangkan medan magnet kita belum masuk. Itu sih pertimbangannya sebetulnya kenapa tadi ya udah kita ke medan magnet. Tapi ternyata di sekolah RP listrik ya. Di sekolah listrik ya Bisma ya. Iya, masih listrik, Kak. Udah belajar? Kenapa, Kak? Udah belajar atau belum? Baru hari ini, Kak, bener, Kak. Baru mulai buka buku, Kak. Oh, nah itulah dia si jali-jali ya. Berarti ada 2 bab yang beda nih kita. Emang sih idealnya memang satu kelas itu dipisah. Idealnya. Oke, oke, nggak apa-apa sih. Sebetulnya kalaupun dipisah juga bisa aja, bisa banget. Yang ini masuk ke yang lain gitu ya. Cuman harus ada rela yang dipisah. Itu aja. Jadi Omar di kelompok yang lain tuh ada 2 anak semansa Omar. Siapa? Tuh, di kelompok yang lain lah ya. Nah cuman Alma kan pasti sama Omar dong. Ya Sedangkan kayaknya. di kelompok yang lain itu ada anak RP. Jadi kalau ditukar sebetulnya pas. Cuman Alma biasanya sih pengennya gabung gitu kan. Nah itulah. Oke. Tidak masalah sih. Masalah tapi ya udahlah ya. Kalau ngebut itu nggak mungkin juga. Nggak mungkin banget kalau ngebut. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini Bisma nih. Tadi saya udah belajar sampai sini. Dan ini kemungkinan bingung kalau baru gabung. Betul, Kak. Betul kan, gitu ya. Ini kebetulan. Dan saya nggak tahu lagi kalau itu acara sekolah. Oke, nggak apa-apa. Kalau ada acara sekolah sih nanti maksudnya kalau saya pas waktunya dan yang lain sepakat diundur dikit gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Omar tapi di sekolah belum mulai. Medan magnet belum mulai sama sekali sih, gue cuma dikasih tugasnya Baru di materi. dikasih tugas. Oke, nggak apa-apa ya. Gini aja. Jadi ini kalaupun dilanjutkan juga Bisma bingung. Jadi saya akan mulai akan melanjutkan yang listrik sampai sini dulu nih. Tapi saya mau tanggung Omar, saya mau ngejelasin yang barusan ya kaidah tangan kanan ini ya Omar ya. Oke, Mas. Oke, Nggak tapi apa-apa, Kak, lanjutin aja sampai beres, Kak. jangan, kasihan. Kecuali lihat video dari awal. Nah, kalau lihat video dari awal mungkin ada gambaran. Tapi nggak apa-apa, gini ya, Bisma. Saya mau jelasin gini aja Bisma. Bisma, Iya, Kak. tangannya seperti ini nih, tangan kanan. Iya, Kak. Tangan kanan, jempolnya itu harus kaku dengan 4 jarinya. Nah, harus kayak gini. Nggak boleh ditekuk, nggak boleh diapa-apain, oke? Iya, Kak. Oke. Sekarang, jempol itu dia menunjukkan arus. Ini yang susah cuma di situ aja. Rumusnya kelihatan ribet, padahal kalau udah latihan soal mah ya gitu doang. Nah, ini arus. Arus itu apa simbolnya, Bisma?
arus tuh volt bukan Kak? Itu satuan dari beda potensial. Arus itu simbolnya I. Oh iya, aduh I. lupa Kak. Oke. Dicatat ulang nggak yang minggu lalu? Udah dicatat Kak. Oh, Cuma bagus, apa bagus. tadi habis acaranya itu jadi ngeblank lagi Kak. Oh iya, bisa, betul. Nah itu dia. Jadi kenapa di akhir bulan harus distorkan ngebut tracker? Saya pengen lihat perkembangannya ya. Yang Excel itu tapi Pak belum ngerjain, nggak masalah, dikumpulin aja. Bulan depannya nggak ngerjain, nggak masalah, dikumpulin aja. Saya pengen tahu seperti apa. Ya. Nah ini memang ada dua ini, jadi nanti enaknya seperti apa? Apa dibagi dua si materinya, minimal ada yang apa namanya, minimal ada 2 materi dalam satu pertemuan. Buat saya sih tidak masalah ya, yang penting siswanya bisa ngikutin. Dan materinya yang jadi masalah, materinya itu tidak akan saya ulang lagi. Misalnya contoh, sekarang bab listrik misalnya ya, kemudian dibagi dua nih. Ini harus kesepakatan bersama deh. Misalnya sesi 1 itu kita tentang listrik. Sesi 2 itu tentang medan magnet. Nah, ini di kelas ya, baik Rene atau Rene, ya panggilnya apa ya? Rene ya. Rene, Bisma gitu ya. Yang lain tetap harus fokus ke dua-duanya. Kenapa? Karena saya tidak akan mengulang, Mas, saya masuk medan magnet minggu depan. Nah, tolong dong dari awal lagi. Nah, itu enggak. Begitu juga sebaliknya buat Omar. Kemungkinan habis listrik dinamis nih, itu listrik statis. Dan kalau lihat semansa itu medan magnet, kemungkinan dia nggak belajar listrik statis. Kemungkinan besar. Ya, kalau lihat kayak gini. Tapi tetap Omar harus memperhatikan listrik statis. Kenapa? Karena bisa jadi nanti di semester 2 kita itu udah masuk persiapan UTBK, ada listrik statis, jangan Mas tolong terangin dong dari awal listrik statis. Nah itu nggak mungkin. Oke, jadi sepertinya di kelas ini kita akan bagi dua, sesi 1 dan sesi 2, tapi dua-duanya harus fokus. Nah ini wayahna kalau bahasa Sunda mah. Gitu ya. Jadi mau nggak mau karena ada 2 materi yang berbeda dan dua-duanya penting. Yang satu buat rapot pastinya ya, satu lagi buat persiapan UTBK. Dan rapot itu kepake buat semua mandiri yang pakai rapot. Jadi bukan cuma buat SNM. Mas saya nggak ada harapan SNM, tapi rapot kepake buat mandiri. Jadi mau nggak mau bagus. Oke, jadi kita akan bagi dua ya. Setuju? Setuju Kak. Ya. Jadi nanti saya kalau misal mau belajar yang magnetit lewat itu Kak, lewat email Kak. Kak, itunya. Apanya? Lewat apa recording ini Kak? Ya ada di itu kan, di mana? Di email ada, juga ada di akun siswa ya. Iya Kak. Nah, di akun siswa nanti saya tulis. Maksudnya ya tetap kita belajar seperti ini. Jadi kita akan bagi dua. Oke, kita akan bagi dua. Jam 15 sampai 15.40 nanti kita listrik misalnya. Jam selanjutnya kita medan magnet. Secara hitungan listrik akan lama, medan magnet akan lama, tapi sebetulnya kita belajar 2 bab, jadinya selesainya sama. Nah itu mudah-mudahan bisa ambil jalan tengahnya kayak gitu. Rene, nggak apa-apa ya? Ya Kak, gak apa-apa Kak. Oke. Nah sekarang kita lanjut kalau udah sepakat, jadi kita akan bagi 2. Mudah-mudahan Alma materinya sama. Kalau nggak listrik medan magnet, itu aja. Kalau beda ya udahlah ya, nanti kita lihat lagi. Oke, buat Rene yang baru gabung, saya supaya nggak bingung banget lihat videonya gitu ya. Dan saya mau menerangkan cuma satu aja ini. Setelah itu kita ke listrik. Kita lihat. Oh iya, satu lagi.
Siapa duluan yang dibahas babnya? Yang pertama dia masuk itu yang dibahas duluan babnya. Walaupun dua-duanya akan dibahas. Kenapa yang duluan masuk? Supaya tidak menunggu. Misalnya yang duluan masuk Bisma. Oke, kita lanjut babnya yang Bisma. Bisa jadi apa yang Omar gitu ya, telat masuk. Jadi kita tidak akan menunggu siapa apa berdasarkan bab duluan, tapi siapa duluan yang login itu yang duluan kita bahas. Nanti bisa lewat di video lah, bisa dilihat ya. Tapi tenang aja, walaupun lihat di video, depannya ada yang nggak ngerti ditanyain aja, atau enggak ketika nonton dicatat aja apa yang nggak ngerti itu kirim WA. Insya Allah kalau saya pas tidak mengajar dibalas ya. Oke, kita lanjut. Kak mau nanya lagi dong Kak Apa? sebelum mulai. Ini untuk fisika doang yang berbeda atau mata pelajaran ada yang berbeda juga Kak? Oke, untungnya yang beda lagi satu lagi sama semanti. Dan di sini tidak ada semanti. Nah, semanti itu beda sendiri tuh. Nah, harusnya jujur aja nih, harusnya semuanya sama se-Indonesia. Kurikulumnya menggunakan kurikulum dari tahun kemarin itu memang menggunakan kurikulum darurat. Tapi tidak semua sekolah menggunakan itu karena semua sekolah beberapa sekolah beranggapan semua harus mendapatkan materinya karena buat UTBK semua dapat gitu. Jadi saya kurang tahu pelajaran. Oh iya, itu kimia beda juga. Saya tanya deh, kimia udah belajar belum? Udah belajar belum kimia di RP atau di Semansa? Udah. Udah, bab apa? Udah Bab kayaknya. Sifat koligatif larutan atau redoks? Aduh, Sifat Kayaknya belum deh koligatif. Kak kalau saya. Kayaknya Belum. besok. Aku udah tapi aku lupa. Oke, minimal ada istilah apa? Nggak inget di sekolah? Dak. Oke, nggak apa-apa ya. Omar udah mulai di sekolah? Yang koligatif ya. Oke, nah di semanti itu tidak dibahas karena itu tidak masuk ke kurikulum. Yang dibahas yang redok langsung bab 2. Jadi itu ada bedanya? Iya ada. Cuman saya nggak tahu kalau di RP dan di Semansa kimianya beda atau sama. Gitu ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Ini Rene, tangannya seperti ini, tangan kanan. Harus seperti ini tangan kanan. Kebayang? Oh, itu kaki. Iya sih ya, kalau pakai kaki juga bisa ya, cuman repot aja nanti buka sepatu kalau ujian ini. Oke, tangan kanan ke atas, jempol. Dan harus seperti ini kaku. Nggak boleh jempolnya mas, kan jempol bisa diginiin ke depan. Nggak bisa, pokoknya harus seperti ini, kaku. Tangan kanan, jempolnya ke atas, dan 4 jarinya harus kaku seperti ini. Jempol itu menunjukkan arus listrik, arah arus listrik. Sedangkan ke-4 jarinya itu titik yang ditanyakan. Oke? Jadi kalau dibikin gambar, ada fotonya. Mana tadi fotonya? Nah ini. Cuman saya tidak menemukan foto yang jempolnya ke atas. Jadi ya udah saya ambil ini tapi jempolnya ke atas. Udah semuanya? Udah, oke. Sekarang saya tanya deh. Saya tanyanya begini deh. Arusnya ke arah kanan. Ya, ada arus ke arah kanan. Yang ditanya misalnya titik yang di sini, Q. Q itu titik, bisa Q, bisa P, bisa R, bisa B, bisa apapun ya. Ini titiknya. Oke, sekarang kalau ini titiknya, pertanyaan saya kemana telapak tangannya? Rene, kemana telapak tangannya? Ini ngadep ke kiri apa kanan? Kiri kanan, keluar dari arah layar atau masuk ke arah layar? Telapak tangannya. Masuk ke arah layar. Oke, kata Rene telapak tangannya masuk ke arah layar. Ini arah jempolnya ke kanan udah.
arah jempol ke kanan. Jadi jempol mengikuti arah arus. Jangan seperti itu terus arah jempolnya, tapi mengikuti arus. Oke. Sekarang Bisma misalnya. Rene coba di itu lagi Bisma. Jempolnya ke arah mana Bisma? Ini teh menuju ke key-nya bukan kak maksudnya? Jempolnya ke arah mana? Jempolnya kalau saya sih itu kak ke mana? Ke depan kak. Jadi telapak tangannya ngadep ke bawah. Oh, oke. Arah jempol harus sesuai arah arus. Jadi kalau arah jempol arah arus ke kanan, jempolnya kemana? Ke kanan. Ke kanan juga kak. Contohnya ini saya tanya Omar, kemana arah telapak tangannya Omar kalau kayak gini? Keluar layar apa? Keluar layar ya. Oke, kenapa bisa kayak gitu? Saya gambarin. Tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Ini jempol. Ini keempat jarinya. Betul nggak kayak gini gambarnya? Siapa yang bingung? Tangannya harus seperti ini. Bilang dari sekarang. Saya hanya menerangkan. Saya ngadepnya ke bawah kak. Madepnya? Iya, saya Jadi juga ngadepnya apa ke bawah kak? Kenapa ke bawah? Ya salah aja kak. Oke, tapi setelah diterangkan gini ngerti. Jempol arusnya ke kanan berarti jempolnya ke kanan. Ngerti kak. Titiknya ada di atas. Oh, berarti keempat jarinya seperti ini. Kalau seperti ini telapak tangannya menghadap keluar. Ya enggak? Bingung nggak? Ini online ini keterbatasannya seperti inilah sebetulnya. Ujung-ujungnya saya harus buka kamera. Tapi nanti kalau yang kebalik, nanti bingung juga. Kameranya kebalik gitu. Kenapa gak bisa ngeliat ke bawah, Kak? Apa-apa? Jempolnya tetap ngarah ke kanan. Kenapa harus berdiri? Kan bisa Oke, karena yang dibawahin. ditanya titik Q. Titik itu berada di atas. Oh. Jadi tergantung titiknya. Kak, kenapa nggak ke bawah? Oke, saya kasih ke bawah sekarang. Bebas nggak? Bebas, tergantung si soal. Titik mana yang ditanyain, ya bebas-bebas aja. Oke, sekarang. Karena mau ke bawah, saya taruh sekarang titik R misalnya di bawah. Oke, ini arah arus. Rene, kemana arah jempolnya? Jempol itu arus. Ke kiri. Jempolnya ke kiri. Siapa yang bingung jempolnya ke kiri? Bisma bingung nggak? Enggak kak. Enggak. Sekarang Bisma, kalau ditanya R, keempat jarinya kemana Bisma? Bawah kak. Ke bawah. Berarti saya gambar seperti ini. Setuju? Tangan kanannya seperti ini, setuju? Setuju. Ya, Kak. Telapak tangannya kemana? Ke layar atau keluar layar? Keluar. Ke layar kah? Oke, Bingung, Rene keluar. Coba Bisma, sekarang Bisma telapak tangan kanannya, jempolnya ke kiri, terus empat jarinya ke bawah. Iya kak, udah kak. Telapak tangannya masuk ke layar atau keluar dari layar? Keluar kak. Keluar. Jadi ini keluar layar. Bingung nggak? Masih bingung? Satu kali lagi. Kamu nanya kak. Apa? Layarnya tuh maksudnya apa ya kak? Layar itu layar yang di monitor, yang di laptop. Oh, ngerti kak. Nanti itu bukan laptop pertanyaannya, bidang. Nah, bidang itu apa? Ya si kalau dia tulisannya di kertas berarti bidangnya kertas. Kalau tulisannya di komputer berarti bidangnya itu layar monitor. Oke. Terakhir yang ini sebelum saya masuk ke yang lain yang barusan.
Setelah itu kita ke listrik. Oke, sekarang seperti ini. Titiknya ada di sini. Misalnya titiknya PQRS. Saya tanya langsung, kemana arah telapaknya? Siapa yang, sebelum saya tanya satu-satu, siapa yang mau jawab duluan? Kemana arah telapaknya? Keluar, Kak. Keluar. Rene, kemana arah telapaknya? Dia ngebelakangin saya sih. Kemana Keluar. arah keluar? Omar, kemana arah telapaknya? Keluar. Keluar. Oke. Nah, di sini kenapa harus kaidah tangan kanan? Karena di sini ada rumus. Yang rumusnya itu B sama dengan mu 0. Saya nggak akan ini, cuman ini aja ya, menekankan. Kenapa? Karena di sini ada B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. B-nya itu medan magnet. Medan magnetnya itu apa? Telapak tangan. Arahnya. Jadi dari tadi kita bicarain apa sih? Ketika ada arus, maka akan ada medan magnet di titik S yang arahnya keluar, ke arah ke kita nih. Menuju kita keluar di layar. Ya, akan ada seperti itu. Dan kenapa harus ada arahnya? Karena nanti ada soal seperti ini. Ya, ada soal seperti ini, di mana nanti ada titik tapi dipengaruhi oleh dua medan magnet. Oke, titiknya di Q, arusnya I1, arusnya ke atas. Kemana arah medan oleh arah arus I1? Rene? Tapak tangannya ke dalam atau keluar? Halo? Halo, halo? Iya, Kak. Oh iya. Kelihatan di layar? Kelihatan karena aku Kelihatan. dibantu orang tua. Apa enggak orang tua? Udah tapi? Masih. Oh masih, oke. Udah. Oke, Bisma. Iya, Kak. Kemana arah telapak tangan di titik Q? Dari Kalau yang I oleh berapa? I1. 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 Arahnya ke dalam, Kak. Arahnya ke dalam. Maka B oleh satunya ke dalam. Kalau oleh I2? Keluar, Kak. Keluar. Searah atau berlawanan? Berlawanan, Kak. Berlawanan. Kalau ada sifat vektor, mana ya tadi ya, satu vektor. Nah, kalau ada besaran vektor, maka berlaku sifat vektor yang 6. Ya, nanti saya tulisin. Searah di jumlah, berlawanan dikurang, tegak lurus Pitagoras, kalau miring diuraikan untuk sudut pakai yang panjang, mencari sudut pakai tan theta, itu kelas 10. Nah, kalau dia berlawanan, berarti dikurangin. Jadi kita cari B masing-masing. Ya, cari nilai masing-masing. Setelah itu kita kurangin. Nah, di sini ada saya cara cari nilainya. Yang ditanya selisihnya kan, Pak? Ya, total B-nya yang ditanya. Bisa ditambah, bisa dikurang. Kebetulan ini kasusnya dikurang. Karena yang satu masuk, yang satu keluar. Gimana cara nyari B-nya? Mu 0 itu udah pasti 4pi kali 10 pangkat min 7. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Dikalikan I itu arusnya 8 ampere, berapa ampere, taruh. Per 2pi itu juga rumusnya. Nah, ini rumusnya. Dikalikan dengan AA itu jaraknya. Ya, jadi kalau misalnya ini berarti 4pi 10 pangkat min 7 dikalikan I-nya 8 ampere per 2pi dikali ini 5 cm ke meterin min 2. Ketemu. Begitu juga ini sama. Ya. B1-nya berarti 4pi 10 pangkat min 7 dikalikan I-nya di sini 10 ampere.
per jarak 2pi dikalikan jaraknya 5, 10 pangkat min 2. Ketemulah, ini berapa nih nilainya nih? 2pi, 2, 20, 4 ya. Berarti 4, 10 pangkat min 5 Tesla. Sekarang B2-nya sama persis. Rumusnya 4pi 10 pangkat min 7 dikalikan dengan arus I. I-nya mana? Ini 8 ampere. Per 2pi dikalikan A. A-nya 2. Ke meterin, min 2. 0,2. 0,02. Ya, ke meterin. Ini coret. Berapa nih? 2, 4 habis. Jadinya di sini 8, 10 pangkat min 5. Satu masuk, satu keluar. Berarti dikurangin. Oh, berarti sigma B-nya yang besar kurangi yang kecil boleh gitu ya. Jadinya jawabannya 4, 10 pangkat min 5. Masuk atau keluar? Masuk atau keluar? Lebih besar yang masuk atau keluar? Yang masuk tadi berapa nilainya? Yang masuk nilainya 4. 4. Yang keluar nilainya? 8. 8. Otomatis sisanya pasti Lebih gede, maksudnya keluar gitu. keluar. Sampai sini Bisma bingung nggak? Saya nggak melangkah dari awal nih, hanya mencari B-nya. Lumayan ngerti, Kak. Lumayan ngerti. Oke, Rene? Bingung? Agak masuk ke setengah jalan. Oke, nggak apa-apa ya. Ini saya akan menguji nanti nonton nggak YouTube-nya. Kalau nonton YouTube-nya dan mengerti, perhatikan baik-baik, berarti berhasil direkamnya. Karena kemarin ada siswa yang sama sekali tidak masuk, belum belajar sama sekali, saya kasih videonya. Ngerti nggak? Udah Mas, ngerti. Oh, berarti berhasil rekamannya. Oke, jadi nanti Rene nonton dari frame per frame ya. Jangan ada yang di skip. Oke. Oke, ya harus kayak gitu harus. Karena kelas 12. Kalau kelas 11 saya masih oke, nanti minggu depan kita review sedikit. Tapi kalau kelas 12 kasihan waktunya ya. Jadi mau nggak mau. Di sekolah santai nggak apa-apa. Kita jangan ikutin. Oke. Nah, kalau itu udah ngerti, saya tambahin dikit. Saya akan masuk ke soal, bukan soal, hanya pertanyaan sampai sini. Udah gitu saya selesaikan. Sekarang misalnya yang masuk itu arusnya. Cross itu artinya masuk ya. Baik medan ataupun arus ini cross X ya. Arusnya masuk, titiknya di sini. Misalnya titik T. Kemana arah telapak tangannya? Itu pertanyaan saya tadi pas join ya. Pas Bisma join itu pertanyaan saya ke Omar. Pak, itu jempolnya masuk ke arah layar kan, Pak? Jempolnya masuk ke arah layar, 4 Terus jarinya ke arah titik. Betul. Telapak tangannya kemana? Ke bawah gitu. Telapak tangannya kata Omar ke bawah. Bisma, telapak tangannya kemana? Sama, Kak, ke bawah juga, Kak. Sama ke bawah. Rene, telapak tangannya kemana? Coba Rene, jempolnya masuk ke layar. Arahnya, tempelin ke layar, touchscreen nggak laptopnya? Saya pakai HP. Oh, oke. Berarti touchscreen kalau gitu. Oke, handphonenya lagi dipegang menghadap atau di meja? Menghadap. Oke. Berarti jempolnya seolah-olah menempel di layar. Terus 4 jarinya ke arah kanan. Si telapak tangannya ke arah mana? Telapaknya. Telapak tangan yang warna putih. Tuh, saya jelasin lagi. Apa? Ke depan. Ke depan. Oke. Jempolnya harus masuk ke layar. Oh. Bukan jadi ke atas kalau gitu jempolnya. Kemana telapak tangannya? Ke belakang. Ke belakang?
Hmm. Jempol dan layarnya tegak lurus. Hi. Bingung ya? Ini kan layar. Ini layar. Terus jempolnya harus menghadap ke layar. Ini jempol nih. Oh. Terus 4 jarinya ke arah titik. Udah belum? Oh, Masih oke. bingung nggak? Jempolnya terbalik tuh. Jempolnya harus masuk. Ini tuh ceritanya masuk ke layar. Hmm. Kemana telapak tangannya? Tetap Tetap. ke saya. Oke, bentar. Kalau gitu ya, saya tutup itu dulu. Pintu dulu. Saya mau open cam. Bentar ya. Hmm. Ini jarang-jarang loh saya open kamera loh. Saya ngajar dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Yang kelihatan apa sekarang? Kakak. Oke. Sekarang lihat, ini layar. Kok nggak nyala sih? Gelap banget gitu. Ini layar ya. Nah, jadi seperti ini. Jempolnya masuk. Oh. Jempolnya masuk. Titiknya di sebelah mana? Di sebelah kiri kan? Hmm. Jadi dia begini. Telapak tangannya ke arah mana? Bawah. Bawah. Mas, titiknya di atas. Berarti begini. Oke, jadi karena kenapa jempolnya masuk? Karena arah arusnya masuk. Oke, begini ya. Oke, nggak bingung. Enggak. Sekarang, misal, Hmm. ini yang lancip, kelihatan lancip nggak nih? Ini arah arusnya. Arah arusnya ke kanan. Oh, berarti jempolnya ke kanan. Titiknya di mana? Titiknya di atas. Oh, berarti keempat jarinya ke atas. Tapi tetap arah arusnya itu jempol nggak boleh berubah, nggak boleh begini, nggak boleh diapa-apain. Tetap harus seperti ini. Oke? Oke. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Emang begitu jalan terakhir. Saya menyadari gitu ya. Emang online itu ya mau nggak mau harus pakai kamera juga. Seperti tatap muka beneran. Cuman kalau saya buka nanti orang malah merhatiin saya. Bukan ke materinya. Oh enggak ya. Oke. Sekarang kita lihat. Berarti kalau gitu ke bawah. Setuju? Yes. Oke. Setuju semuanya. Nah, tadi rumusnya tuh cuman ini simpel. Arusnya diketahui nanti misalnya 10 ampere. Mu nolnya 4 pi 10 pangkat min 7 nggak akan pernah berubah. 2 pi-nya ada. Nah, ini arah arusnya. Ini A-nya. Jaraknya. Masukin ketemu. Udah. Nah, pertanyaannya kalau ini agak susah terakhir ya. Terakhir di bab ini. Tapi emang cuman sebentar lagi. Nggak mau saya lebihin lagi. Habis ya begitulah ya. Nah, ini begini. Sekarang misalnya ini titiknya. Di sisi lain, misalnya di dunia lain, bisa nggak ya? Ini titiknya, tadi ke sana, terus di belahan dunia lain ada yang seperti ini. Jadi ini oleh I1, arah B-nya kemana tadi? Ke atas, ke bawah? Ke bawah, Kak. Ke bawah. Sekarang, di sisi lain ada arus yang satu lagi. Arus 2, arahnya keluar. Oke. Arahnya keluar, titiknya masih di titik sini. Pertanyaannya, kemana telapak tangannya? Atas, Kak. Arah jempolnya kemana? Ini di sisi lain ada arus yang keluar. Keluar berarti Jadi di ngejauhin titik layar. ini dipengaruhi oleh 2 arus. Satu I1 ternyata arah telapak tangan ke bawah, berarti arah B1-nya ke bawah.
Nah, di sisi lain ini dipengaruhi oleh I2, tapi arah arusnya keluar. Pertanyaannya kemana arah telapak tangan kalau arusnya keluar, titiknya di sini. Oke, Bisma, kemana arah telapak tangannya? Tangan kanannya harus seperti ini. Kemana arah telapak tangannya? Ke ke kanan, Kak. Ke kanan itu ke sini. Iya, ke sana. Yakin? Jempolnya keluar dari layar, dari laptop. Heeh. Kiri berarti ya, Pak? Kiri kayaknya. Nah, ke kiri. B. Arah telapak tangan itu B. Rene bingung nggak? Enggak sih. Benar. Amin. Bener nih, kalau nggak diterangin open cam Ngerti lagi. sih. Oke, saya hanya ingin menekankan cuman arahnya aja. Telapak tangannya nggak bingung ke B2, ke arah kiri. Nggak bingung? Enggak bingung. Oke. Pak, itu maksudnya T itu kawatnya kan dilihat dari atas. T itu titik. Yang kawatnya tuh yang L1 sama Oh L2. iya, kawatnya itu I1 sama I2. Harusnya jadi kali ini dilihat dari atas. Kalau tadi kan dari samping ya, samping kiri kanan. Nah, kali ini dari atas, arusnya masuk sama arusnya keluar. Jadi view-nya beda emang. Dan di sekolah biasanya ini nggak diterangin, tapi soal yang keluar ini. Baik di RP atau Semansa, karena RP itu biasanya pakai buku Maten Kanginan ya dulu mah. Kalau Semansa itu Bob Foster. Nah, seperti ini lebih kurang. Nah, sekarang ada, saya kasih aja ya nilainya ya. Misalnya I1-nya misalnya 10 ampere, jaraknya tadi 5 cm. Berarti B1-nya 4pi 10 pangkat min 7, 10, ya arusnya 10 per 2pi, jaraknya 5 cm ke meterin min 2. Jadi berapa tadi ini? 4 kali 10 pangkat min 5. Ya kan? Di sisi lain B2, misalnya B2 tadi ini I2-nya misalnya 8, ini 2 cm. Berarti 4pi 10 pangkat min 7 kali 8, arusnya ini udah pasti segini, 2pi. Terus A-nya berapa? Jarak titik ke kawatnya 2 ke meterin. Jadi berapa? 8 min 5 ya. Oke, ini tegak lurus nggak? Iya, Pitagoras ya berarti. Pitagoras, ingat nih saya kasih tahu ya. Jadi kalau ada nilai dan ada arah, nilainya tadi dari rumus dan arahnya dari tangan kanan, maka itu namanya besaran vektor. Kalau besaran vektor, maka harus hafal sifat vektor yang ada 6. Ini di kelas 10. Tapi jarang diingat pas keluar, ini mah kelas 10. Nah, kayak gitu. Padahal emang itu dasarnya. Oke. Kalau searah diapain? Ditambah. Rene dorong meja ke kanan. Bisma dorong meja ke kanan. Ya udah tambahin. Kalau berlawanan, Bisma dorong meja ke kiri, Omar dorong meja ke kanan. Berarti dikurang. Kalau tegak lurus, saya tarik ke atas. Terus yang lain narik ke kanan, tegak lurus. Berarti dipita goras untuk mencari totalnya. Yang keempat, kalau miring, kita ada gaya miring. Kalau miring tuh nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin, maka harus kita uraikan atau proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Jadinya nanti seperti ini, namanya ke sumbu X, biasanya dia pakai cos theta. Dan dia ke sumbu, kok ke atas banget ya di sini. Kok Mas ini nggak nerangin lebih lanjut? Enggak, ini kelas 10, nanti aja kalau ada soalnya. Nah, jadi seperti ini namanya sumbu Y, dia biasanya pakai sin theta.
Yang kelima, kalau dia bentuknya seperti ini. Membentuk sudut. Ini F1 misalnya, ini F2. Resultannya gimana? Pakai cara yang panjang, yaitu akar dari, apa rumusnya? F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Yang keenam, kalau mencari sudut pakai tan theta sama dengan total sesuatu di sumbu Y per total di sumbu X. Nah, karena tadi ini tegak lurus, maka kita tinggal hitung. Oke, saya cuma segitu aja ya. Mas gimana? Nggak usah dipikirin. Nanti lihat dulu dari awal, baru ditanyakan. Oke, saya akan lanjutkan dulu materinya. Minimal sampai 15 menit lagi deh untuk listrik. Ya, supaya yang baru gabung juga belajar. Minimal segitu. Tapi saya sambil nunggu sebetulnya. Sambil nunggu Alma. Apa dia lupa atau seperti apa. Karena saya penasaran dengan materinya dia. Oke, kita akan lanjutkan ke listrik. Mas ingat minggu lalu sampai mana listriknya? Yang paralel sama campuran itu, Pak. Oke, minggu lalu sampai paralel dan campuran. Oke Terus ya. V1 sama dengan V2 sama V3 sifatnya. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung namanya rangkaian delta. Jadi ini kita udah masuk lagi ke arus listrik searah. Ya, ini udah masuk ke bab DC. Oke. Nah, kemarin kita sudah sampai campuran. Sekarang ada rangkaian. Rangkaian itu namanya rangkaian delta. Kalau di sekolah tertentu. Di sekolah yang lain disebutnya rangkaiannya namanya jembatan Wheatstone. Oke, namanya rangkaiannya jembatan Wheatstone. Bentuknya seperti apa? Bentuknya agak-agak aneh. Misalnya seperti ini bentuknya. Susah ya gambarnya ya, emang susah. Tidak semudah yang dari dulu saya nggak tahu ya kenapa nggak bisa gambar ini. R1, R2, R3, R4, dan R5. Oke. Saya tanya misalnya, Omar, kalau ada kayak gini, cara menghitung hambatan totalnya diapain? Ditambah, dikurang, seri, paralel, atau diapain? Ditambah ya, Diseriin. ya di seri. Kan ini paralel. Oh, Bingung? bingung, Pak. Oke. Bisma, diapain Bisma? Kenapa Kak? Diapain mencari hambatan totalnya? Mirip-mirip apa sih yang campuran juga kan Kak ini Kak? Oke, mirip campuran. Jadi diseriin dulu atau paralelin dulu kalau dia campuran? Di seriin dulu Kak. Diseriin ini sama mana? Yang itu sama yang enggak deh Kak. Ada saya juga bingung kayak mana. Oke. Rene, diapain dulu Rene? Diparalelin dulu. Yang mana Rene? Jadi R1 sama R2 kayak lurus, R4, R3 lurus, dan apa tengah-tengah R5-nya ya tetap tengah aja nggak apa-apa. Terus ini ditambahin atau paralelin? Paralelin, jadi bagi 2. Oke. Nah, Mungkin. kenapa ini disebut rangkaian delta atau Wheatstone? Karena memang ini tidak bisa mengerjakan seperti biasa. Ya, dia mengerjakannya harus di luar kebiasaan. Gimana caranya? Kita harus cek. Oke, cek. Pertama kita masukkan apel, kemudian kita masukkan ini. Jadi, kayak lisakol ya. Jadi,
kita harus cek apakah R1 dikalikan dengan R3 sama R2 dikalikan dengan R4. Kalau sama, maka R5 dianggap tidak pernah ada. Ya, R5 dianggap tidak pernah ada. Maksudnya seperti apa? Oke. Contoh. Ini misalnya ya. Contoh, misalnya ini warna hijau deh. Misalnya ini 8 ohm. Ini 4 ohm. Ini 4 atau 4 juga ya. 8 kali 5 deh. Ini misalnya 10. Nah, misal seperti ini contoh ya. 8 kali 5 berapa? 40. 4 kali 10, 40. Karena sama, maka ini tidak pernah ada. Terus kalau tidak pernah ada gimana? Rangkaiannya berubah. Dia tidak seperti yang dulu lagi. Dia sudah menjadi lebih apa? Lebih sederhana. Nah, begini. Ya, jadi ini 8, ini 4, ini 5, ini 10. Bingung nggak? Tapi bakal ada kasus di mana mereka nggak sama nggak totalnya? Banyak nantinya. Pertanyaannya bagus, banyak, tenang aja. Pokoknya nanti yang keluar banyak deh yang kayak gitu. Justru nggak tenang mas itu kalau gitu mah. Oke, nah kalau kayak gini gimana? Tinggal diserikan ya. Kalau diserikan jadinya ini 12. Ini 15. Kalau udah gini diapain? Di paralel kan? Iya. Udah selesai. Ketemulah R paralelnya. Nah, sekarang, oh iya ini bentuknya macam-macam ya. Bentuknya seperti ini, tapi nanti tuh sama aja sebetulnya. Jadi nanti bisa bentuknya seperti ini juga. Ini dua hal yang sama, jadi jangan tertipu oleh bentuknya. Nah, nanti sama aja nih. Terus ada lagi yang beda lagi, itu sama aja, maksudnya Whetstone. Nah, tadi pertanyaan Rene, bagaimana kalau ternyata tidak sama? Kalau tidak sama berarti itu DL. Oh DL? Dari Talo. Gitu. Tega banget sih. Bener. Terus kenapa ini nggak bisa balik lagi pemirsa? Ya jadi ketimpa kan. Ini bisa nggak sih di... Ya, nah ini teknologi ini kadang begini nih. Ini bisa balik lagi nggak sih? Ya nggak bisa ya. Jadi terpaksa ini mah ya. Harus diapain dong? Digambar ulang gitu. Kenapa bisa hilang? Ah ini ya. Ini kan kebayang tadi seperti ini. Nah gini. Nah sekarang betul derita lo itu ya, bukan derita saya. Nah bagaimana kalau sekarang beda? Maksudnya gimana? R1 dikalikan dengan R3 ternyata tidak sama hasilnya R2 dikalikan dengan R4. Nah kalau tidak sama, maka dia gambarnya berubah. Dia tidak seperti yang ini. Dia akan kita gambar. Nah, kita akan tambahkan rangkaian pembantu. Atau nama lainnya rangkaian ART. Kok rangkaian pembantu ART? Asisten rumah tangga kan pembantu ya nama lainnya. Nah, di sini RX, di sini RY, di sini RZ. Contoh ya. Contoh misalnya ini 5 ohm. 5 ohm. Misalnya ini 2 ohm. 3 ohm. 4 ohm. 6 ohm. Nah ini kan beda nih. Ini misal aja. Nah terus gimana?
Kita misalkan ada Rx, Ry. Sekarang kita cari Rx. Rx itu apa? Rx diapit oleh R1 dan R4. Dia dikalikan. Per R1 tambah R2 tambah R1 tambah R2 lagi. Dia diapitnya oleh R5. Jadi yang akan kita hilangkan R1, R5, R4. Ry. Ry diapitnya oleh siapa? R1 dan R5. Kita kalikan. Bawahnya tetap sama. Ya, saya nggak mau rugi. Nah, langsung. Rz diapit oleh siapa? R4 dan R5. Terus? Ini udah error nih begini nih. Udah gagal nih pemirsa. Pemirsa dan penonton dimanapun Anda berada. Nah, dia diapitnya oleh sama ya. Nah, ini jadi sama. Set. Nah, gini, oke? S1-nya berapa? S1-nya tadi 5 dikali 3 dibagi 5 tambah 2 tambah 3. Berarti ini 1,5 ampere. R1-nya berapa? 5 dikali R5-nya 2 per 5 tambah 2 tambah 3. Jadinya 1 ampere. Ini berapa? R4-nya? R4-nya 3. R5-nya 6 ya, berarti 3 dikali 2. Ohm. Kok ampere sih ohm? Nah, sekarang rangkaiannya udah berubah. Jadinya seperti ini. Ini Rx. Ini Ry. Ini Rz. Nah, mending lah ya. Intinya ngilangin yang R5-nya ya. Kita intinya ngilangin R1, R5, R4. Diganti jadi seperti ini. Ya. Nah, sekarang udah diganti. Tadi Rx-nya jadi 1,5 ohm. Ini jadi 1 ohm. Ini jadi 0,5 ohm. Bingung nggak sampai sini? Belum, Pak. Udah gini diapain? Ini diapain? Paralel sama campuran jadinya. Ini diapain? Jadi seri ya. Diserikan. Seri. Jadi berapa? 5 ya? Ini jadinya 5 ohm. Ini jadinya 6,6 ohm. Ini 1,5 ohm. Ini seri paralel. Paralel ya. Paralel. Udah paralel nanti diapain? Digabung ya. Digabungin jadi seri. Udah selesai lah si rangkaian delta ini. Sampai sini, mau ada yang ditanyain nggak? Bisma? Kalau bisa jelasin lagi nggak Kak yang Rx-nya kayak gimana Kak? Rx. Oke. Tadi kan bentuk rangkaiannya kan seperti ini. Ya. Asal mulanya. Nah, kita akan bikin bantuan Rx-nya tuh ada di sini. Ry-nya tuh ada di sini. Rz-nya tuh di sini. Harus kayak gitu? Iya, harus. Nah, jadi kayak gini. Nah, Rx itu nanti akan menggantikan Rx, Ry, Rz akan menggantikan R1, R5, dan R4. Itu akan kita hilangkan. Jadinya gimana ngilanginnya? Rx diapit oleh siapa? R1 dan R4. Dikaliin. R1-nya 5 dan R4-nya 3. Nah, dikaliin. Per 5 tambah 2 tambah 3. Ini kelilingnya, ditambahin, dibagi. Bingung nggak Bisma? Rx-nya. Ry-nya Bisma, dia diapit oleh siapa? Ry sama
R, E1 sama ah, R5. nah dikaliin 5 kali 2 per sama pernya karena kita ngilangin 154 maka itu ditambahin. RZ-nya diapit sama siapa? 5 sama 4. Berarti 2 dikalikan 3 ohm. Nah gitu. Masih bingung nggak? Jelas, Kak. Nah kalau udah kayak gitu ini kan tadi RX ya. Ini RY dan ini RZ. Udah seperti biasa. Makanya kenapa kemarin saya terangkan dulu bagian rangkaian seri paralel dan campurannya. Karena kalau udah seperti ini, nggak bisa seri dan paralel dan campuran, sayang. Kita udah ngerjain susah-susah, nyari angkanya, ternyata nggak bisa nyelesainnya. Oke, Rene ada yang ditanyain nggak? Belum sih, Kak. Nggak ada. Nah, sekarang terakhir ya. Terakhir saya mau masuk ke hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ada 2, tapi paling cuma sampai 1 aja ya. Karena hukum Kirchhoff 2 itu panjang, nggak mungkin selesai hari ini. Tapi sesi 2 minggu depan insya Allah selesai. Yang penting ngerti ya dari awal gitu ya. Jadi nanti setelah mencatat ada yang nggak ngerti-ngerti lihat lagi catatannya. Kalau nggak ngerti juga lihat videonya juga. Nah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ada 2. Yang pertama itu ada hukum 1 Kirchhoff. Dia bilang arus masuk sama dengan arus keluar. Arus masuk sama dengan arus keluar. Contoh. Misalnya ini masuk 10 ampere, ini masuk 3 ampere. Ini keluar 5 ampere. Berarti ini berapa? Berapa ampere? Halo, berapa ampere? Pak itu kok bisa jadi 5 Pak itu? Ya bebas, saya mah. Saya orangnya gitu bebas aja. Ya udah mau berapa deh? Gibran mau berapa? Omar. Ya Gibran atau Omar lah. Mau berapa? Bebas Pak. Bebas ya udah. Tuh dia mah gitu sih. Saya bilang 5, nanya 5. Pas saya bilang bebas, bebas. Oke, Tadi rencananya apa, Kak? pertanyaannya di sini berapa? 8, Kak. Kenapa 8? 10 tambah 3 kurang 5. Karena masuk sama dengan keluar. Kalau nggak sama, terus kemana lagi itu arusnya? Gitu ya. Jadi kalau di air mah debit masuk sama dengan debit keluar lah. Kalau itu di korupsi nggak bisa, korupsi juga ya sama aja yang keluarnya. Jadi kalau di sini 3, sini 10, sini 5, ini 8 karena masuk sama dengan keluar. Gampang nggak? Cuman gitu doang. Ngapain bingung gitu ya. Nah, kita akan sampai situ. Ya tuh gitu mah Mas enggak ya sampai situ. Cuman kita cek dulu ya. Apakah Tinggal betul ditambah doang Pak, 3 tambah 5 ya. tinggal 3 tambah 10 kan masuknya kan 13. Iya. Berarti Terus keluarnya harus 13. iya ingat. Iya. Jadi nggak perlu 3 sama 5-nya nggak perlu ini ya. Ini bukan vektor. Yang Jadi penting arusnya totalnya masuk sama-sama sama betul. totalnya sama-sama 13 gitu ya. Arus masuk sama dengan arus keluar. Totalnya 13 ya 13. Kalau di sini 2 berarti di sini berarti 9 berapa? Kalau di sini 2 berarti di sini 11 gitu ya. Pokoknya harus 13. Oke, sekarang kita cek dulu deh pemahamannya. Seperti halnya cinta itu harus diuji, betul nggak? Jangan, Aduh. jangan misalnya gitu ya. Tapi betul. Kalau lagi itu mah harus diuji lah namanya segala sesuatu tuh ya. Ini pun harus diuji pemahaman tuh ya.
Oke. Misalnya ini 10 ampere. Ini misalnya 2 ampere, ini 3 ampere. Ini yang join duluan tadi siapa? Omar, berarti yang terakhir Rene, ini yang jawab Rene. Misalnya ini 1 ampere, ini 1 ampere, ini Bisma, kemudian ini Omar, kemudian ini Rene, kemudian ini Bisma. Oke. Rene, di sini berapa ampere, Rene? Masuknya cuma 10 kan? Masuk 10. Pakai Lagi cuma 5. lagi. Oke, di sini 5 ampere. Oh, warnanya kita bedain deh jawabannya ya. Warna hitam. Oke, Bisma, berapa Bisma? 1 Kak. 1 ampere. Omar, berapa Omar? Eh, Berapa Omar? itu berapa ampere Pak yang di bawah? Yang di bawah mana? Yang paling bawah itu Ini? di bawah lagi. Ini? Iya. Ini 1 ampere. Omar yang di sini tapi. Yang R-nya itu berapa Pak? Ini Rene justru itu Oh. yang belum. Kan Omar yang di sini. Yang di sini berarti kan dari sini join sama 1. 3 ya? Kenapa 3? Kenapa 3? 2 yang awal ditambah yang 1 ini ya. Iya, masuk sama dengan keluar. 3 jadinya. Iya, orang dari sini 2. Set. Kok nggak hilang? Ya enggak lah. Apa? Saya kira dari yang 10-nya juga gitu. Kan 10 udah bercabang. Oke, Rene. Berapa Rene? 6. 6. Woi, santai bener ya. 6. Sambil ketawa dalam hatinya. Oh, nggak cuma dalam hatinya, malah ya ketawanya sekarang ya. Makin keras lagi tuh kan. Bisma, berapa Bisma di sini? 20 Kak. Berapa? 20 Kenapa 20? bagi 2. Oh, bagi 2. Oh, sombong bener. Sekarang dia bercandain saya. 20 bagi 2. Oke. Nah, masuk sama dengan kenapa bisa 10? Karena awalnya 10. Oh, karena awal 10 ya. Jadi ini nggak perlu dihitung. 3 tambah 1 tambah 6 kan 10. Iya, tapi kalau masuk 10 ya udah pasti keluar juga 10. 3 tambah 1 tambah 6 pun udah pasti 10. Gitu kan? Iya Kak. Oke. Sampai sini pasti nggak ada yang ditanyain lah ya. Oke, jadi sampai situ dulu. Nanti tolong dilihat lagi yang baru gabung karena saya nggak akan mengulang yang bagian kemagnetan. Iya, saya usahakan tidak akan mengulang dulu gitu ya. Jadi ini tolong dilihat lagi minimal sampai tadi sampai sini. Harusnya sih ya sedikit-sedikit paham lah. Nah, kemudian ini kita sampai hukum 1 Kirchhoff. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan hukum 2 Kirchhoff buat Rene dan Bisma yang datang duluan. Tapi kalau datangnya belakangan, maka saya akan mulai medan magnet ya, medan magnet dari yang masih medan magnet yang yang masih lurus, kawat lurus ini. Nanti saya akan terangkan, ingetin aja dari mana asal mula rumus ini. Karena di RP dan di Semansa itu biasanya ditanyakan dalam bentuk soal. Jadi tidak langsung jawaban seperti ini. Oke? Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Belum ada, Mas. Oke, jika tidak ada kita cukupkan.
Acara di RP itu rutin atau cuman hari ini aja? Rutin Kak ternyata Kak. Tiap Kamis? Iya tiap Kamis Kak. Jadi apa kepotong 30 Oke, menitan jangan soalnya. jangan kepotong kalau begitu. Oke. Oke, jadi rutin. Kalau kita mulai 4:30 bisa berarti ya? Mulai kapan Kak? Mulai Setengah minggu lima depan, ya. Jam berapa Kak? 4:30. Ya nggak apa-apa Kak. Oke, Omar bisa nggak? Ada acara nggak 4:30? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, kalau gitu jadwalnya saya akan pindah. Jadi semuanya 4:30. Setuju? Setuju Mas. Oke, Setuju. terima Iya, Kak. kasih. Oke. Oke ya, sama-sama. Jadi insya Allah mulai pekan depan jadwal 4:30. Nanti kalau di akunnya belum berubah ya untuk hari minggu depan, kasih tahu saya ya. Takutnya ada yang lupa gitu kan, belum diubah di web akademiknya. Tapi insya Allah kita akan mulai 4:30. Mudah-mudahan dengan begitu tidak ada yang telat lagi dan dicatat ulang. Seenggak ngertinya pun harus dicatat ulang ya. Walaupun bukan BAM-nya. Karena yang namanya dicatat nanti akan hafal dengan sendirinya. Oke, jika tidak ada kita cukupkan. Nanti rekamannya mungkin baru bisa tayang di malam hari. Karena Google Meet-nya biasanya agak lama dari sananya. Ngomongin nanti saya direkam lagi terus didengerin sama manajemen Google Meet-nya. Tapi emang seperti itu biasanya. Jadi baru bisa saya upload mungkin malam. Kalau catatan sih sekarang juga udah bisa diupload. Kita tutup dengan doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Mas. Oke, Makasih, sama-sama. Mas. Ya, Makasih Kak. ya, sama-sama.